Sungai Efrat menyisakan gunung emas. Ya, Sungai Efrat menyisakan gunung emas. Jadi nanti ada masa di mana Efrat itu airnya hilang, imma kering atau mengalir ke tempat yang lain, dan tersisalah rahasia Allah di sana, yaitu gunung emas. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan dekati, jangan turut mengejar emas dan mengambilnya. Karena dari 100 orang yang mengejarnya, ya hanya satu orang yang hidup sisanya. Karena itu jangan kalian masuk dalam fitnah itu. Umat ini ketika mengejar harta akan berkejar-kejaran di sana. Termasuk nanti kata Nabi, jangan engkau dekati ketika masa munculnya atau keluarnya kekayaan alam yang terpendam di dalam bumi seperti emas, perak yang besar-besar, ya seperti aflaz kabir, yaitu seperti potongan-potongan tiang-tiang yang besar. Jangan kalian kejar, ya. Karena kalian akan saling terputus tali silaturahim. Jadi menjaga silaturahim itu utama, menjadi kaya dengan memutuskan tali silaturahim itu haram. Ya. Berikutnya tanda-tanda yang belum terjadi adalah Muslim nanti terkepung di kota Madinah dengan benteng pertahanan terjauh adalah Salah di dekat Khaybar. Ya. Berikutnya muncul Al-Jahjah, ya, muncul Al-Jahjah. Sering disebut As-Sayyah, yaitu yang suka berteriak dengan Al-Asa, dengan tongkat. Ya. Satu riwayat mengatakan Al-Jahjah ini gelar, ya, untuk seorang laki-laki dari kabilah Qahtan, ya, yang dia nanti akan menjadi raja yang kejam, ya. Tetapi dan ini dapat antum lihat nanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nasa bi'asahu, ya. Tetapi dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Al-Jahjah ini adalah dari budak, ya. Namun kesamaannya adalah ketika dia menjadi raja, dia akan menjadi raja yang sangat menekan dengan kekuasaannya. Ya, dengan tongkatnya itu ditafsirkan kekuasaannya. Berikutnya, di tanda-tanda yang belum terjadi adalah munculnya fitnah al-ahlas, al-harab, ya, hilangnya harta keluarga, as-sarra, kenikmatan harta, duhaima. Ini adalah fitnah-fitnah yang terkait tentang harta. Ya. Berikutnya, hadirnya Al-Mahdi. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Dari mana dia? Dari Ahlul Bait, keturunan Fatimah, yang kebetulan bernama Muhammad bin Abdullah, berdahi luas, hidungnya mancung, yang dia bergerak mengganti seluruh kezaliman di masa itu dengan keadilan. Dia turun Nabi Isa alaihissalam bermakmum kepada kaum muslimin, ya. Kemudian apa yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu ini yang belum terjadi, ditenggelamkannya pasukan yang hendak menyerang Baitullah hanya karena seorang Quraisy yang berlindung di sana. Sebagian ulama mengkaitkan seorang Quraisy yang berlindung ini dengan Al-Mahdi, ya. Baik, sebagai tanda-tanda pengaya, ini juga penting untuk kita ketahui saja, ya. Karena tanda-tanda ini uh, disampaikan di dalam banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, banyak yang bersumpah palsu, banyak yang lebih mengutamakan bermegah-megah membangun masjid dan menghiasinya daripada memakmurkannya, banyak yang memakan harta riba, ya, banyak yang menghalalkan sutra, khamar dan zina, ya, dan seterusnya. Ya, banyak orang belajar menuntut ilmu bukan karena Allah, banyak suami yang taat kepada istri dan durhaka kepada ibunya, banyak anak yang tidak akrab dengan orang tuanya, banyaknya pembaca Al-Quran, qurra, tapi sedikit yang paham isinya dan fakih terhadap makna-maknanya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya ada tanda-tanda kubro. Nah, ini tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda besar yang kalau diurut waktu terjadinya, di antara satu pendapat adalah mulai munculnya kabut, kemudian lahirnya fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa al-Masih, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian Allah jadi pasukan Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak mampu untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj yang begitu luar biasa jumlahnya dan kekuatan militernya ini, sampai kemudian Allah nanti akan turunkan, ya, tentaranya berupa ulat-ulat yang memakan tengkuk-tengkuk mereka, dan Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, diwafatkan, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu terhapus Islam. Hilang orang-orang soleh, termasuk hilangnya Al-Quran. Dan manusia kemudian kembali menyembah berhala dan jahiliyah. Kemudian
terjadilah penghancuran Ka'bah oleh seorang yang digelari Zusuwaiqatain. Kemudian matahari terbit dari barat, keluarlah binatang melata dan muncullah api yang kemudian orang berkumpul di sana. Nah, ini tanda-tanda yang terjadi begitu cepat, ya. Dia seperti apa namanya? Kalau tasbih itu kalau orang dia terus mengalir, ya. Kalau ditanya munculnya kabut nih berapa hari? Ya kata eh, para ulama 40 hari. Ya, 40 hari kabut ini muncul, keluar lagi Dajjal dan seterusnya. Ya, baik. Itulah ringkasan singkat terkait tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di antara tanda-tanda itu ada 2 atau 3 yang menyerempet-nyerempet atau terkait tentang masalah, yaitu wabah penyakit. Nah, bagaimana kemudian kita melihat wabah penyakit, ya, sebagai pengetahuan dari kita, dan bagaimana mengkorelasikan dengan corona hari ini misalkan. Yang pertama kita perlu memahami apa yang sering dibahas, yaitu taun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam at-ta'un ayatul rijzi ibtilallahu azza wa jal bihi nasan min ibadihi. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Jadi taun ya, taun ini dia pasti wabah. Tapi wabah itu belum tentu taun. Ya. Taun adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka kalau kalian mendengar penyakit itu menjadi epidemi di suatu negeri, kalian jangan masuk ke negeri itu. Tapi kalau negeri kalian yang terkena, maka kalian jangan lari daripada. Nah, berdasarkan hadis inilah muncul prinsip-prinsip yang dikuatkan oleh para ulama, ya bagaimana ketika kalau kita berada di wilayah yang terkena wabah, maka sunnahnya adalah jangan keluar. Karena kita keluar, maka kita akan berpotensi menzolimi orang lain. Kita tidak tahu, mungkin kita adalah carrier, dan kalau kita carrier, kita akan membawa sesuatu yang akan berdampak kepada orang lain. Mungkin bagi kita, ya apa yang kita idap itu tidak berdampak besar, tapi belum tentu bagi kondisi orang lain. Ya. Berikutnya, sifat ta'un ini agak khusus. Kata Nabi SAW, Al-Madinah wa Makkah makhfufatani bil malaikati ala kulli naqbi minhuma malak la yadkhuluhuma ad-dajjal wal ta'un. Madinah dan Makkah di setiap pintu masuknya dijaga oleh malaikat. Tidak dapat dimasuki Dajjal dan ta'un. Jadi ta'un tidak bisa masuk ke Madinah dan Makkah. Kalau kita lihat hari ini corona telah masuk ke Riyadh, ya, telah masuk ke negeri Madinah. Karena itu corona ini bukan bagian daripada ta'un. Dan memang kalau melihat diskusi para pakar, ya ta'un ini dari bakteri. Dia merujuk kepada di antara keyakinannya adalah penyakit pes yang dibawa carrier-nya oleh binatang pengerat seperti tikus, ya. Dan itu lebih tepat disandarkan pada kejadian di negeri Amwas, ya, pasca perang Yarmuk, 25.000 kaum muslimin wafat, termasuk sahabat Nabi yang mulia, ya, seperti Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mereka luka-luka dan masuk bakteri itu melalui luka-luka tersebut, ya. Sementara taun, ya, dan ini taun. Sementara corona dia adalah virus, ya. Baik, di dalam hadis ini juga menarik, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 26.139 atau dalam penomoran lain nomor 24.943, yaitu disebutkan bahwa mereka yang terkena taun, ya, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka wajib bagi dia hendaknya untuk tinggal di rumahnya sambil bersabar, ya, sambil bersabar. Kemudian dia juga mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul bahwa ini adalah ketetapan Allah yang menjangkitinya. Kalau dia tidak ditetapkan mati dengan penyakit ini, dia tidak akan ditetapkan mati dengan penyakit ini. Tapi kalau memang dia ditetapkan penyakit ini, maka di negeri manapun dia akan diwafatkan dengan penyakit ini. Maka kalau orang punya akidah seperti itu, illa kana lahu mislu ajri syahid, orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sejarah wabah di Jazirah Arab?
ya, kota Madinah dulu pernah terserang wabah penyakit, ya, selain taun. Sebagian diriwayatkan oleh Abi Aswad. Ataitul Madinah wa qad waqa'a biha marad wa hum yamutuna mautan zari'an. Fajalastu ila Umar radhiyallahu anhu ila. Jadi, bagaimana dulu Madinah pernah terserang wabah penyakit. Ini informasi. Berikutnya, di tahun 638 hingga 639 Masehi, Amwas tadi yang disebutkan, ya, berhasil diselesaikan dengan social distancing istilah hari ini, satu solusi yang pernah disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita lihat di masa hidup Ibn Hajar al-Asqalani, ya, eh, di negerinya juga pernah terkena wabah. 40 orang, ya, terkena wabah. Kemudian orang istighosah. Pasca istighosah menjadi 1.000 orang. Ya, jadi dampak berkerumun itu kemudian ternyata yang mewabah itu menjadi semakin luas. Nah, itulah alasan kenapa Ibn Hajar al-Asqalani kemudian menulis karya Bazlul Ma'un, yaitu untuk mengingatkan orang-orang betapa eh, kita harus menerapkan hal-hal yang sifatnya pengobatan ilmiah terkait tentang menjaga diri kita daripada kematian. Ya, baik. Bagaimana dengan hadis-hadis tentang akhir zaman yang tadi disebutkan? Misalkan al-mautul fuja'ah, ya. Kata eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, Nabi pernah mengatakan, min iqtarabatis sa'ah, itu yang tadi disebutkan, yaitu hilal terlihat besar, ya, kemudian masjid-masjid dijadikan jalan, wa an yazhara mautul fuja'ah, dan munculnya banyak kematian mendadak, ya, mautul fuja'ah. Kalau kita lihat corona tidak mati mendadak, ya, tetapi memiliki masa inkubasi luar biasa. Ya. Yang hari ini banyak terjadi dengan kematian mendadak adalah umumnya, ya, karena jantungnya berhenti. Ya. Penyebab jantung berhenti, wallahu a'lam. Ya, berdasar teori banyak di sana. Tetapi ketika kita menghadapi masa banyak orang mati mendadak tanpa punya penyakit, dia sehat dan seterusnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi. Mautul fujaah rahatul lil mu'min. Rahatan lil mu'min. Ya, kematian mendadak itu adalah istirahatnya orang-orang beriman. Ya, jadi orang-orang beriman kalau dia mendapatkan kematian mendadak, hendaknya dia bersyukur, dia tidak perlu khawatir. Ya. Sementara itulah eh, keburukan bagi orang-orang beriman, orang-orang kafir karena dia tidak sempat untuk bertaubat. Ya. Nah, berikutnya eh, di antara tanda hari kiamat seperti yang saya sebutkan dari di awal, yaitu mauti, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga adalah satu wabah kematian, yaitu penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing, ya, yang menyerang kambing. Nah, ini juga tidak terjadi karena corona ini belum ditemukan menyerang daripada hewan, ya. Baik, sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan ini, saya ingin mengangkat dua hal terkait apa yang sering tersebar di medsos, ya, yang penting untuk juga kita samakan persepsi. Yang pertama adalah banyak tertulis di bukan hanya di medsos tapi juga ada di banyak website Islami, bahwa ternyata virus corona ini telah ditulis di kitab Al-Usus Al-Muntaliqat halaman 318 tahun 2015 cetakannya, dan ini ditulis oleh penulisnya seorang Syekh alim di Yaman, ya, di tahun 2011. Seakan-akan, ya, ini teksnya, ya, bagaimana beliau telah mengatakan himal kuruna, sehingga ternyata saya ini telah bisa mendeteksi akan terjadi corona, maka tentu kita perlu menjawab karena corona ini ternyata kan bukan sesuatu yang baru. Jadi corona ini telah ada di tahun 1931, ya, kalau secara sejarahnya. Artinya Syekh sedang menyampaikan sesuatu yang dia ketahui sebenarnya telah ada di masa itu. Baik flu burung di teks tadi, AIDS, ya, influenza umum dan seterusnya. Nah, ini hal pertama. Hal yang kedua, muncul juga mereka yang banyak menghubungkan bahwa ternyata corona itu sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33, yaitu dengan firman-Nya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Waqarna. Jadi Allah telah merintahkan kalian
dengan corona ini untuk tetap tinggal di rumah kalian. Nah, itu banyak yang tersebar di sana. Ini saya kira perlu dijelaskan karena kalimatnya waqarna bukan corona. Bahkan ya jumhur ahli qiraat membacanya waqirna, termasuk Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Hanya dua uh, uh, apa namanya? Qurra yang membaca dengan bacaan waqarna. Dan substansi ayat itu adalah perintah untuk berdiam di rumah untuk istri-istri Rasulullah SAW, ahlul bait Nabi SAW. Jadi bukan untuk semuanya. Dan perintah berdiam diri itu adalah sebagai teladan bagi wanita karena mereka adalah teladan-teladan wanita kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Itu dulu Ana kira yang dapat Ana sampaikan ya untuk kemudian mengevaluasi kembali cara pandang kita terhadap tanda-tanda akhir zaman dan adakah keterkaitan tentang penyakit wabah hari ini dengan tanda akhir zaman. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sini masih ada waktu 5 menit. Kalau yang mau nanya sih kita kasih 1 menit. 5 menit ya. Di sini kita 1 orang yang mau bertanya aja. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita sama-sama kita tutup majelis ini. Ada yang bertanya? 5 menit lagi waktunya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Informasi untuk kajian besok, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Agung Waspodo. Insya Allah agak maju waktunya. Ada yang nanya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, yang saya pernah dengar itu bahwa saat zaman Rasulullah juga sempat terjadi wabah penyakit ya Ustaz. Entah zaman Rasulullah atau zaman sahabat ya. Nah itu yang saya pernah dengar lagi bahwa bila mana yang meninggal itu dengan wabah penyakit itu adalah masuk dalam golongan mati syahid. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi telah kita sampaikan juga terkait wabah itu. Kata Nabi SAW, min ajri syahid. Ya, orang itu terkena wabah syahid, gitu ya. Dia mendapatkan balasan seperti orang yang mati syahid. Jadi balasan seperti orang mati syahid. Ya. Tapi kemudian, tapi kemudian cara kita memandikan jenazahnya tidak sama dengan mati syahid karena dia mendapatkan pahala yang mirip seperti syahid tapi dia tidak mati syahid. Karena mati syahid itu adalah mereka yang wafat di medan jihad. Ya. Jadi slide ini insya Allah Anda bisa download di Telegram Anda ya di Supraha. Silakan di-download slide-nya di Supraha untuk kemudian bisa direview kembali. Ya. Baik, demikian. Baik, alhamdulillah kita tutup ya Bapak Ibu. Kita sama-sama dengan pembacaan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Informasi kajian besok bersama Ustaz Agung Waspodo kita akan kembali pukul 12.30. 12.30 Ustaz Agung Waspodo minta dimajukan tadi jam 13 jadi 12.30 hari Kamis insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari. Halo. Sari. Ya. Halo. Halo ya. Mas. Halo. Halo ya. Kok saya nggak bisa lihat gambarnya? Iya, sama. Oh, Mang ya. Sudah dimulai ya? Halo.
Sudah selesai Pak, sudah selesai. Ya, ya, makasih. Ya Pak. Besok lagi Pak jam 12.30 ya. Insyaallah, makasih. Mas. Ya Pak. Mari. Halo.